Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Analysis and Design of a Human Resource Performance Measurement System for the Nutmeg Oil Agro Industry in Aceh. Nah, jurnal itu berkaitan dengan perancangan sistem pengukuran kinerja dari sumber daya manusia. Nah, permasalahan dalam jurnal itu diawali dengan tingginya produksi pala sehingga membuat negara Indonesia sendiri itu menjadi salah satu pemasok pala terbesar di dunia dengan pangsa pasar itu sekitar 70-85%, mengungguli si Granada, Sri Lanka, sama Jamaika. Nah, dari produksi pala di Aceh sendiri itu merupakan yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Dengan hal ini juga sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya, yang merupakan daerah penghasil pala terbesar di Indonesia. Nah, si Aceh ini juga merupakan pelopor kilang minyak pala Indonesia pertama dengan didirikannya PT ADI atau Aceh Industri Penyulingan di Tapak Tuan pada tahun 1970-an. Di mana PT ADI sendiri ini tuh memperkenalkan alat-alat pengolahan minyak pala paling modern pada saat itu. Namun sekarang si PT ADI sudah lama tutup, tetapi teknologi pemurniannya alat-alat ini sudah diadopsi oleh sejumlah pelaku usaha pala di Aceh atau agroindustri. Nah, performa minyak pala agroindustri ini tuh khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga diperlukannya pengukuran kinerja untuk menilai efektivitas investasi pengolahan minyak pala yang dilakukan oleh berbagai agroindustri skala kecil di Aceh. Sebenarnya ada tujuan dari jurnal ini tuh untuk mengembangkan model pengukuran kinerja SDM agroindustri pala di Aceh dengan menentukan faktor kinerja utama yang paling mempengaruhi atribut dalam sistem. Dan yang kedua itu untuk menentukan aturan asosiasi untuk memudahkan si sistem pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan hubungan antara atribut nilai dukung atau support dan nilai kepastian atau confident. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Nah, metode penelitian dalam jurnal itu menggunakan dua metode. Yang pertama itu adalah Human Resource Scorecard atau HRSC, dan yang kedua itu melakukan analisis perancangan menggunakan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, dalam HRSC sendiri ini tuh untuk menentukan faktor kinerja utama yang paling mempengaruhi atribut dalam sistem sumber daya manusianya di agroindustri minyak pala di Aceh. Terdapat dua model. Model yang pertama ini adalah metode relief. Jadi metode relief sendiri ini tuh untuk menentukan faktor mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja SDM. Dan yang kedua ini adalah merumuskan aturan asosiasi menggunakan model Association Rules Mining atau ARM yang menafsirkan aturan hubungan antara atribut database pengukuran kinerja atau database relasional. Nah, dalam aturan asosiasi ini tuh menggunakan tiga pengukuran. Yang pertama itu ada pengukuran support atau dukungan, di mana mengukur dominasi suatu item atau set item dari keseluruhan proses pengenangan data. Yang kedua sendiri ini adalah mengukur confident atau keyakinannya, yaitu mengukur hubungan antara dua item secara kondisional. Jadi seberapa sering si item B muncul jika si item A ini dipilih. Dan yang ketiga ini adalah mengukur improvement-nya, yaitu mengukur kemungkinan dua item untuk dipilih secara bersamaan. Lalu selanjutnya dalam analisis dan perancangan menggunakan sistem development life cycle sendiri atau SDLC sendiri ini tuh dalam analisisnya itu meliputi pendefinisian sistem. Jadi dalam pendefinisian sistem ini tuh berkaitan dengan tujuan, terus berkaitan dengan jadwal, biaya, dan model yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan si permasalahan yang dihadapi dari jurnal ini. Terus yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Nah, dalam analisis kebutuhan sendiri itu untuk menjalankan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan mekanisme sistemnya. Terus yang ketiga ini diagram use case. Jadi pembuatan diagram use case sendiri ini tuh digunakan untuk menggambarkan secara grafis si aktor atau si pemangku kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dalam sistemnya. Terus yang ketiga, pembuatan business process model atau notation atau BPMN. Nah, dalam BPMN sendiri ini dirancang untuk mempresentasikan alur proses bisnisnya dengan menjadikan berbagai notasi yang digunakan untuk kemudahan prosesnya. Nah, dalam analisis dari SDLC sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama itu ada plan, terus analisis, ada desain, development, implement, sama maintain. Nah, atribut yang diukurnya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada mendefinisikan human resource competence atau HRSC. Nah, dalam HRSC sendiri ini tuh berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian setiap
setiap pekerja secara langsung dapat mempengaruhi kinerjanya. Terus yang kedua ini adalah HPWS atau mengukur the high performance work system atau sistem kerja berkinerja tinggi. Jadi dalam HPWS sendiri ini tuh menilai bagaimana si organisasi ini tuh bekerja melalui setiap fungsi SDM dan tingkat makro dan berfokusnya tuh pada orientasi kerja di setiap aktivitas. Jadi dalam HPWS sendiri ini tuh biasanya perbedaan upah adanya, bagaimana perbedaan upah antara pekerja agroindustri dengan tinggi atau rendah. Terus yang ketiga ini ada HRSA. Nah, dalam HRSA sendiri ini untuk mengukur Human Resource System Alignment. Nah, Human Resource System Alignment sendiri ini tuh menilai sejauh mana sih sistem SDM ini memenuhi kebutuhan implementasi strategi perusahaan, external alignment, dan bagaimana si elemen ini dapat bekerja sama tanpa adanya konflik. Biasanya itu dengan melakukan atau menanyakan bagaimana apakah setiap pekerjaannya ada konflik atau tidak. Terus yang ketiga ini ada HRE. HRE sendiri ini mengukur tentang efisiensi sumber daya manusia atau human resource efficiency. Jadi untuk mencerminkan bagaimana si fungsi SDM ini tuh fungsi SDM dapat membantu perusahaan mencapai kompetensinya. Lalu yang kelima ini ada HRD atau mengukur sumber daya deliverable. Nah, mengukur sumber daya deliverable sendiri ini tuh untuk menghubungkan atau mengidentifikasi sebab akibat dari si sistem untuk menciptakan nilai di perusahaannya. Nanti analisis dari sistem dan desainnya. Nah, dalam proses pengukuran kinerja SDM di agroindustri pala di Aceh ini tuh menggunakan analisis dan perancangan sistem untuk menghasilkan sistem pengukuran kinerja SDM yang berkelanjutan. Dalam analisis ini itu meliputi pendefinisian sistem, analisis kebutuhan, diagram use case, dan pembuatan business process model annotation. Nah, dalam tahapan identifikasi berbagai faktor strategis untuk menentukan kinerja yang paling mempengaruhi atribut ini tuh menggunakan metode HRSC. Lalu melakukan aturan asosiasi. Nah, aturan asosiasi ini ditetapkan untuk memudahkan sistem pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan hubungan antara atribut berdasarkan nilai support dan nilai keyakinannya atau nilai kepastiannya. Nah, di mana dalam menentukan asosiasi sendiri itu berdasarkan grafik ini bahwa persyaratan sistem itu yang melibatkan itu terdiri dari input yang dapat diterima, terus ada output yang dapat diterima, ada input yang tidak dapat diterima dan output yang tidak dapat diterima. Juga ada dari threat atau ancaman itu berupa safety and social conflict, ada kontrolnya itu dari supervision and evaluasi, itu ada researchnya, sumber daya itu ada nature, finance, HR, institusional. Lalu dari stakeholder yang berkaitan dengan ini tuh ada local nutmeg entrepreneur, terus ada baristen, dinas tanaman pangan, dinas UKM, terus ada Sequoia Unit Lecture, Agroindustry Worker, Aceh Nutmeg Forum sama penelitinya, serta ada tujuan dari Aceh Nutmeg Agroindustry HR Performance Measurement Systemnya. Selanjutnya itu ada melakukan pengembangan dari diagram model dan notasi proses bisnis dari BPMN. Nah, BPMN sendiri ini tuh bertujuan untuk memfasilitasi analisis model bisnis atau bisnis prosesnya, di mana dengan berdasarkan grafik ini tuh langkah pertama itu dengan melakukan proses pengukuran kinerja, di mana yang pertama itu mengidentifikasi human resource competence atau HRC. Selanjutnya itu adalah mengukur the high performance worker system HPWS. Dilanjutkan dengan mengukur human resource system alignment HRSA. Selanjutnya itu adalah melakukan productivity dan efisiensi, pengukuran productivity dan efisiensi. Nah, dalam ini tuh pertama itu mengukur human resource efficiency atau HRE. Selanjutnya itu ada efisiensi measurement performance. Nah, di sini mengukur measurement core efficiency dan measurement strategi efisiensi atau HRSM. Selanjutnya untuk productivity measurement sendiri itu measurement the human resource deliverable atau HRD. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, setelah terjadi efisiensi, pengukuran kinerja itu selesai.
Selanjutnya itu ada pembuatan dari diagram use case. Diagram use case sendiri ini itu digunakan untuk menjelaskan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam sistem. Di mana yang pertama sendiri itu ada peneliti. Peneliti sendiri itu berperan untuk mengidentifikasi performance measure problem. Lalu juga untuk desain dan analisis sistem. Peneliti juga untuk mail question is about performance measure HRC metodenya. Nah, di sini juga ada beberapa stakeholder yang lain untuk menentukan measurement atribut confirmation, terus ada Nutmeg Agroindustri HR performance measurement dan performance measurement research confirmation. Modelnya seperti apa? Ini terdiri dari lektur Unsia, terus ada Baristen Banda Aceh, terus ada lokal Nutmeg Entrepreneur, ada Resort Aceh Regency, ada Aceh Nutmeg Forum, dan Resort Aceh Regency, serta ada agroindustri workernya. Nah, dalam tahap perancangan sistem sendiri itu, pengukuran kinerja SDM ini menghasilkan sejumlah atribut kunci atau faktor yang berpengaruh dengan melakukan pembobotan menggunakan metode relief. Nah, dua atribut ini tuh dengan peringkat tertinggi yaitu ada HPWS dan HRSA. Dari 5 atribut ini yang tertinggi itu ada HPWS dan HRSA dengan rankingnya tuh ranking pertama dan kedua. Pemrosesan dengan ARM yang meliputi pemrosesan data, menghitung nilai bond, nilai dukungan, nilai lift, dan kepercayaan konjungsi dan disjungsi nilai, menghasilkan 3 aturan asosiasi peringkat tertinggi. Nah, di sini ini untuk pemrosesan menggunakan ARM-nya berdasarkan support, elevator, confident, konjungsi, disjungsi, sama bondnya. Itu berdasarkan dari atribut yang terpilih. Atribut yang terpilih itu ada HPWS sama ARSA. Berarti ada 3 hasil yang didapatkan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada melakukan verifikasi dan validasi. Dan melakukan verifikasi ini untuk mengecek terkait sistem yang dibangun menggunakan CBAS Power Designer 16.5 yang sudah diimplementasikan ternyata sudah baik. Terus sedangkan untuk validasi sendiri ini berkaitan dengan memperhitungkan berbagai atribut yang memiliki dampak utama pada sistem pengukuran kinerja SDM-nya. Terus ada proses validasi yang digunakan untuk memastikan sistem memenuhi syarat operasionalnya, yaitu salah satu yang dilakukan itu adalah proses validasi dari penerapan metode ARM, nih untuk validasi dari ARM sendiri. Soalnya proses validasi ini tuh untuk penerapan dari metode ARM untuk menentukan apakah si aturan asosiasi sudah sesuai atau belum, sehingga dengan menentukan bahwa HPWS dan HRSA ini itu merupakan faktor kinerja utama yang paling mempengaruhi atribut dalam sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia agroindustri Pala di Aceh. Nah, sehingga berdasarkan dari ARM sendiri ini tuh bahwa jika HPWS sendiri itu sangat tinggi, maka implikasinya tuh HRS-nya juga akan baik. Selanjutnya tuh jika HPWS ini rendah, maka HRS-nya tuh akan sedang. Sedangkan yang ketiga ini kesimpulannya jika HPWS ini sedang, maka HRS-nya juga sedang. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa analisis sistem ini tuh berhasil menggunakan CBAS Power Designer 16.5 untuk mengilustrasikan secara rinci proses aliran rangkaian sistem yang diperiksa. Lalu penelitian itu menunjukkan bahwa High Performance Work System HPWS dan High Process System Alignment HRS ini merupakan faktor kinerja utama yang paling mempengaruhi atribut dalam sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia agroindustri Pala di Aceh. Terus analisis lanjutannya itu menggunakan ARM membantu mendapatkan hasil pengambilan keputusan yang semakin pasti. Jadi hasil keputusan itu jika HPWS sangat tinggi maka implikasinya bahwa HRS ini akan baik. Selanjutnya jika HPWS rendah maka HRS sedang, dan juga terakhir jika HPWS sedang maka HRS juga sedang. Sehingga hasil analisis ini itu akan membantu pihak manajemen dan pelaku agroindustri dalam mengembangkan kinerja SDM agroindustri minyak Pala dan Aceh. Sekian review dari jurnal ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.